sedih, marah, merasa sendiri, segala macam. Tapi pada akhirnya kan kita harus sadar, bisa menerima. Sudah tidak punya ekspektasi apa-apa terhadap manusia. Kembali ke Allah, terus bersyukur gitu kan, masih dikasih kesempatan sampai detik ini. Hai, kembali lagi bersama saya Fitri Gustiana di Ruang Hati, mengenal rasa, mengenal warna tentang kehidupan. Hari ini saya senang banget kedatangan sahabat lama kali ya. Udah berapa tahun kita? Puluhan tahun pertemanan dari Nah, ini adalah Kakak Dewi, ada Kakak Dewi Erida gitu. Nah, beliau yang saya tahu nih, beliau itu adalah seorang MUA, tapi jangan dari saya, kita dengerin aja dari Kak Dewi, silakan. Kenalkan, saya Dewi Erida. Saya ibu dari 2 anak, satu suami. Iya dong. Alhamdulillah anak saya sudah yang satu kuliah, yang satu masih SMA. Oke. Terus profesi pastinya sih yang pasti ibu rumah tangga. Ya. Tapi ada beberapa kegiatan yang saya lakukan, saya jalanin. Up and down-nya ya dinikmatin dan dijalanin. Salah satunya itu MUA. Gitu. Udah lumayan lah, sudah lebih dari 6 tahun lah. 6 tahun. Jadi waktu itu sempat aku di Jakarta sama Dewi juga di Mekamnya pas beliau tinggal di Jakarta. Nah, sekarang sudah di Bandung, ketemu lagi dan ini hasilnya dari Ibu Dewi. Iya, jadi menjalani full ibu rumah tangga, tapi ada beberapa kegiatan. Karena sebelumnya pernah lihat juga untuk ada fashion juga ya. Iya. Ada fashion juga. MUA pokoknya berarti aktif. Memang dari mudanya aktif gitu. Insya Allah, tabarakallah. Kalau untuk yang fashion itu kebetulan aku ini kayak sistem kolaborasi gitu. Jadi memang rekan aku dia punya brand gitu kan, dan aku yang ikut mempromosikan. Gitu. Sebagai model. Model iya gitu kan, terus jualan juga iya. Jadi ya semua ya, itulah kalau perempuan multi talent, segala harus bisa. Apa kalau tadi dia bilang Wonder Woman. Nah, dari ke Wonder Woman-nya itu, aku pengen tahu nih, gitu ya, kita kupas nih. Semua kan ada perjalanannya ya dalam kehidupan, gitu kan. Apakah pernah nggak nih dari tadi yang sebagai ibu rumah tangga, dan alhamdulillah berarti sekarang tuh udah menginjak ke berapa tadi kalau sharing 20 tahun perkawinan ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, itu kan pasti akan benar-benar sampai merasa dalam kehidupan itu setiap hari episodenya pasti beda-beda, Wi. Bener nggak? Iya. Ya, beda-beda gitu. Sepakat. Aku tuh pengen tahu nih, seorang Dewi. Aku pengen tahu, aku nggak akan cerita tentang kesuksesannya dulu, tapi gimana caranya ya up and down-nya itu, dan merasa pernah dalam kehidupan itu di titik terendahnya seorang Dewi itu apa? Kalau menceritakan perjalanan sudah pasti lumayan ya, alhamdulillah panjang gitu kan. Dengan berbagai macam cerita episode gitu kan, dan setiap episode itu sudah pasti ada tahapan-tahapan yang kita sedih, marah, merasa sendiri, segala macam. Tapi pada akhirnya kan kita harus bisa menerima perjalanan episode yang harus aku jalanin, aku lewatin gitu. Jadi fase terendah buat aku adalah fase dimana yang mungkin tidak hanya sekali, tapi itu bisa berkali-kali selama dengan kita skenario yang sama gitu. Dengan cerita yang berbeda, tapi posisinya itu ya lagi di titik rendah gitu. Nah, berarti dengan cerita yang berbeda atau skenario yang berbeda, berarti bukan yang sama ya gitu. Nah, dari situ kan gimana sih caranya ketika dalam titik terendah itu kan tadi merasa sendiri semuanya gitu, benar gak? Apa sih yang dirasain merasa sendiri itu, dan apakah ada seseorang yang Dewi bilang misalnya bisa membantu atau sampai saat ini bisa menenangkan atau bertahan? Siapa yang pastinya? Iya. Yang pertama aku ini udah pasti sama yang di atas ya, sama Allah ya. Bercerita mengeluarkan apa yang aku rasa sama yang di atas gitu kan. Ternyata itu ya. Gitu kan. Dan sosok-sosok nyatanya yang ada di depan aku ya sudah pasti suami, anak-anak. Alhamdulillah aku masih ada orang tua. Terus saudara-saudara yang alhamdulillah, teman-teman juga gitu kan. Walaupun memang semakin kesini kan semakin mengkerucut ya. Semakin mengkerucut ya. Jadi itu
benar-benar sudah tidak banyak gitu kan. Iya. Itu yang membuat Dewi bisa untuk bangkit lagi, Iya, gitu betul. ya, untuk bangkit lagi karena ada mereka, Betul. gitu. Berarti support system yang paling utama itu adalah dari Keluarga. keluarga. Aduh, kembali lagi keluarga. Keluarga. Yang nomor satunya Allah, Betul, bener nggak? Allah. Nomor satu Allah. Ya. Terus kalau tadi kita petik dari sharingnya Dewi tuh berarti kan ketika merasakan yang titik terendahnya itu benar-benar ke Allah lagi, gitu kan, sudah tidak punya ekspektasi apa-apa terhadap manusia. Lalu support yang lainnya adalah keluarga, gitu ya. Itu yang membuat bangkit lagi, gitu. Rendah, kembali ke Allah, terus bersyukur gitu kan, oh masih dikasih kesempatan sampai detik ini. Yang terus ada orang-orang di sekitar ternyata masih sayang itu keluarga itu kan. Jadi ya itu semangat untuk ya tetap harus bisa berkarya, bangkit lagi, melakukan sesuatu lagi apa nih. Jadi tetap ya harus melakukan sesuatu. Tadi berarti mengupgrade diri kita sendiri. Betul. Nah, dengan mengupgrade diri kita sendiri itu juga berarti kan Dewi sendiri kan punya skill. Ya, punya skill alhamdulillah dengan bisa. Itu kan talenta dari Allah ya. Gitu ya. Itu yang semua orang belum tentu bisa, termasuk saya juga tidak bisa untuk bisa nge-make upin, bener nggak? Dia bisa nge-make upin, merubah seseorang di acara entah itu keluarga atau pernikahan. Betul. Itu juga kan skill yang kadang-kadang orang nggak punya, gitu kan. Nah, itu berarti kan benar kita perempuan itu kan harus bisa berdaya, harus bisa berkarya, udah gitu dan punya dampak terhadap lingkungan, gitu kan. Jalani profesi make up ini pun aku merasa ada titik terendah loh. Kayak dari pindah dari Cibubur ke Bandung dengan ekspektasi bahwa aku bisa melanjutkan profesi make up gitu kan. Ternyata harus beradaptasi lagi. Ternyata aku tuh kayak harus memulai lagi dari awal gitu kan, dan itu dia titik terendahnya dah. Ya Allah, merasa berat ya, bisa nggak sih aku bersaing dengan mau yang sudah ada di luar sana gitu kan, yang mereka lebih hebat, lebih keren gitu kan, dan banyak banget gitu kan. Buat aku itu titik terendah juga loh. Aku harus meningkatnya seperti apa gitu dalam kan. pekerjaan ya. Iya. Yang aku lakukan yaitu teman-teman masih alhamdulillah sih, teman-teman dekat termasuk Anda kan Ibu gitu kan ya, di make upin gitu kan. Masih teringat langsung. Betul. Di Jakarta nih. Oh, sekarang kerja dari Bandung, aku mau. Saudara-saudara juga gitu kan, tetangga-tetangga gitu kan. Sama yang pada akhirnya itu aku punya kayak konten gitu kan, make upin diri sendiri aja selama belum ada klien yang mau di make up. Tuh, jadi setidaknya konten di TikTok ya. Aku juga ngeliat lagi tuh pas ternyata FYP pas di TikTok, ya Allah dia ada di Bandung dan kontennya memang bikin ketawa karena dia bikin konten-konten lucu gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman juga jangan khawatir ya ketika misalnya memang tadi ya beradaptasi lagi dengan di lingkungan yang baru gitu kan, yang tadinya udah punya ekspektasi seperti apa, jangan patah semangat. Betul. Kali ya. Jadi masih bisa melakukan apa aja lah, yang penting ilmu yang udah kita punya gitu kan, khususnya aku make up gitu kan, tetap bisa bermanfaat walaupun mungkin lagi tidak seperti dulu dengan klien-klien lumayan banyak gitu kan, tapi tetap aku masih tetap bisa memakai ilmu aku buat diri aku gitu kan. Terus juga kan sekarang itu kan bukan cuma kayak affiliate itu kan, yang penting kan kita mau ada kemauan affiliate untuk beauty ya, bisa ini ya untuk beauty class dan lain sebagainya secara online. Siapa tahu nanti ada sponsor make up yang bisa kita bikin make up class gitu. Ya. Nah, sekarang udah denger nih semua cerita dan lain sebagainya. Boleh dong misalnya buat yang di luar sana, buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube channelnya aku, dari sosok Dewi gitu. Apa sih yang tips untuk para entah itu perempuan atau siapapun dari berbagai latar belakang, yang mana sih untuk kita bisa terus berkarya, yang tadi udah cerita tentang titik terendahnya di dalam kerjaan gitu kan. Sekarang secara globalnya kira-kira apa yang mau di-sharingkan biar mereka tetap harus punya semangat dari sosoknya Dewi. Aduh, katanya gimana ya memberikan tips, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya apa yang aku sampaikan ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di titik terendah, merasa lagi ada di titik terendah, yang harus kita lakukan itu ya udah kita menerima. Setelah menerima gitu kan, setelah menerima insya Allah kita akan lebih mudah untuk kita bangkit melanjutkan perjalanan hidup kita selanjutnya gitu kan. Jadi kalau tips yang buat aku yang mungkin bisa dilakukan untuk para wanita yang sedang merasa di titik terendah, menerimakan dulu, menerimakan apa yang kita hadapin, kita alamin. Setelah itu insya Allah nanti akan ada
petunjuk ya. Petunjuk jalan, Bener ya? gitu kan? Karena Allah tuh luar biasa ya. Betul. Petunjuk jalannya, insya Allah diarahkan kemana, Iya. didatangkan orang-orang yang satu frekuensi, dan kita nggak pernah tahu kadang-kadang di luar ekspektasi kita ya. Iya. Iya ya. Betul, betul. Nah, begitu jatuh cintanya sama Allah. Oke, terima kasih ya Wi untuk sharing-sharingnya. Semoga apa yang di-sharingkan bisa bermanfaat Amin, untuk amin, kita amin, amin, semua. amin. Oke, kita ketemu lagi di Ruang Hati bersama saya Fitri Gustiana. Dah.